Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen atau selalu menuduh kekristenan. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita senantiasa hidup penuh dengan ucapan syukur. Ketika di dalam ucapan syukur yang kita selalu naikkan, kita senantiasa diberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun kekristenan selalu dituduh dan dihina, namun Yesus yang kita sembah, Dia tetap Tuhan sepanjang masa. Saudara, kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Kita masih berbicara tentang uhti-uhti yang bercadar, apakah mereka ini orang Islam atau Kristen, yang mana mereka nongkrong-nongkrong dan minum-minum di Starbucks. Kenapa kami tidak yakin bahwa ini adalah umat Islam? Karena pakaian seperti ini sering kali digunakan oleh orang-orang yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Bahkan para lelaki pun sukses menyamar dan berubah wujud seperti ini. Coba kalian lihat sendiri ya. Jadi hati-hati ya sahabat official dengan propaganda yang dilakukan oleh umat sebelah. Soalnya mereka tidak pernah menang di dalam debat agama, sehingga mereka melakukan fitnah-fitnah keji semacam ini. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya bagikan. Bagaimana video tadi ada seorang ibu yang muat tentang orang-orang yang bercadar hitam, dan dia tidak mengakui bahwa itu adalah perbuatan daripada orang-orang Islam. Dia menganggap bahwa itu propaganda yang dilakukan untuk memfitnah, karena orang-orang Kristen ini tidak pernah menang dalam debat. Mereka yang berbuat, mereka yang aneh-aneh, Kristen yang disalahkan, Kristen yang menjadi sasaran, saudara. Ya, walaupun video tadi kan tidak tahu pasti, tidak tahu jelasnya seperti apa. Ya, tiba-tiba dia katakan demikian. Ya, kita tidak tahu itu peristiwanya di mana dan seperti apa, kan tidak tahu pasti. Namun dia menyalahkan bahwa itu propaganda yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, saya anggap itu yang dia maksudkan itu Kristen, karena Kristen ini selalu berdebat dengan mereka. Dan dia berkata bahwa debat ini kita tidak pernah menang. Dengar saudara yang terkasih, debat lintas agama Kristen dengan kalian, Kristen tidak pernah kalah. Apa buktinya Kristen tidak pernah kalah? Buktinya ketika debat dan mereka yang menang dan mereka yang menunjukkan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, mana yang berbohong, mana yang benar, maka sudah pasti kalau dia tidak lari ke luar negeri, dia masuk penjara karena melanggar undang-undang penistaan agama. Ini membuktikan bahwa Kristen itu dalam debat tidak pernah kalah. Karena kekristenan senantiasa berdiri atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus tidak pernah kalah. Walaupun dalam debat sepanjang masa sejak Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi bahan perdebatan, dan akhirnya Yesus itu harus disalibkan dan dia harus mati di atas kayu salib. Hari yang ketiga dia bangkit, kurang lebih 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid dan banyak orang. Dan setelah itu dia naik ke sorga, saudara. Maka dia menyiapkan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara mau bilang apa dan model apapun, penghinaan kepada kekristenan seperti apapun, kami tidak terpengaruh
baru, saudara. Kenapa? Karena Yesus yang kami sembah, Dia hidup berkuasa, Dia tetap menang sepanjang masa. Jadi Kristen tidak pernah kalah karena Yesuslah pembela kita. Yesus tetap berkuasa sepanjang masa. Dia berkuasa di dunia, Dia berkuasa di sorga. Dia yang punya kekekalan, Dia yang punya segala-galanya, saudara. Percaya Yesus selamat, tidak percaya Yesus binasa, selesai. Karena Dia yang punya semuanya, saudara. Jadi sekali lagi, ya kita bersyukurlah. Kalau memang yang aneh-aneh itu dituduhkan kepada Kristen, kita hanya bisa bersyukur, ya, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya.